Bayangkan seorang pria muda, tampan, kaya raya, dan dingin. Dialah Arga Pratama, CEO yang terkenal membenci wanita pura-pura elegan. Baginya semua gadis hanya topeng, cantik di luar, tapi penuh kepalsuan di dalam. Namun takdir berkata lain. Saat ia bertemu seorang ibu tunggal sederhana, hatinya yang beku tiba-tiba luluh. Senyuman tulus, perjuangan untuk anaknya, membuat Arga jatuh cinta untuk pertama kalinya. Tapi cinta mereka tak mudah. Fitnah, ejekan, hingga pengkhianatan datang menghantam. Mampukah CEO dingin ini mempertahankan cintanya? Ataukah ia akan kehilangan wanita yang mengubah hidupnya selamanya? Langit sore di Jakarta mulai memerah ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan hotel bintang 5 milik Arga Pratama, CEO muda yang dikenal dingin, tegas, dan tanpa kompromi. Namanya sudah lama menjadi buah bibir di kalangan pebisnis. Bukan hanya karena ketampanannya yang nyaris sempurna, tetapi juga karena karakternya yang kaku dan berhati batu. Arga turun dengan langkah mantap. Jas hitamnya terlipat rapi, sepatu kulitnya berkilau memantulkan cahaya hotel. Semua karyawan yang melihatnya otomatis menunduk. Aura tegasnya membuat siapapun enggan berlama-lama menatap. "Selamat sore, Pak Arga," sapa manajer hotel terbata-bata. "Pastikan acara malam ini berjalan sempurna, jangan ada satupun kesalahan," jawab Arga datar. Malam itu ada gala dinner untuk kalangan pebisnis papan atas. Banyak putri keluarga kaya raya yang sengaja datang, berharap bisa menarik perhatian sang CEO bujang idaman. Di dalam ballroom, musik lembut mengalun. Gaun-gaun elegan berkilauan, parfum mahal bercampur dalam udara. Semua mata tertuju pada Arga begitu ia masuk. Namun tatapannya tetap dingin, seolah tak peduli. Tiba-tiba, seorang gadis bergaun merah mendekat. Namanya Clara Wijaya, putri konglomerat yang terkenal suka berpura-pura elegan. Suaranya manja, senyumnya dibuat-buat. "Akhirnya kita bertemu lagi, Arga. Kau tampak semakin memesona," katanya sambil menyentuh lengan jas pria itu. Arga menoleh dingin. Clara, kau tak perlu berpura-pura anggun. Aku benci kepalsuan." Ucapan itu membuat wajah Clara menegang, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Namun jelas sekali Arga tak sudi berlama-lama dengannya. Ia meninggalkannya begitu saja menuju meja VIP. Di mata Arga, wanita-wanita semacam Clara hanya haus harta dan status. Elegan di luar, kosong di dalam. Ia bahkan pernah berkata pada asistennya, "Aku lebih memilih kesepian daripada hidup dengan wanita penuh kepalsuan." Keesokan harinya, Arga melakukan inspeksi mendadak ke salah satu cabang hotel miliknya di pinggiran kota. Ia selalu detail soal bisnis, tak peduli dimanapun tempatnya. Namun di tengah perjalanan, mobilnya mogok di jalan sempit. Asisten dan supirnya panik, tapi Arga hanya mendengus dingin. Ia memutuskan turun dan berjalan kaki menuju bengkel terdekat. Disitulah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang benar-benar berbeda. Seorang wanita muda dengan pakaian sederhana sedang mendorong gerobak kecil berisi jajanan pasar. Di sampingnya, seorang anak kecil laki-laki berusia sekitar 5 tahun membantu dengan polosnya. "Ibu, berat sekali, biar aku yang dorong," ucap si bocah. "Tidak apa-apa, Nak. Kau masih kecil, biar ibu saja," jawab si wanita lembut. Arga, yang biasanya tak peduli dengan sekitar, entah kenapa berhenti melangkah. Matanya tertuju pada senyum wanita itu, meski keringat membasahi wajahnya. Ada ketulusan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita itu bernama Naila, seorang ibu tunggal. Ia kehilangan suaminya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, dan sejak itu berjuang sendiri membesarkan anaknya. Saat mereka melewati jalan rusak, gerobak tiba-tiba miring dan hampir terbalik. Tanpa berpikir, Arga spontan menahan gerobak itu. Naila terkejut. "Astaga, terima kasih banyak, Pak. Hampir saja semua dagangan saya jatuh." Arga hanya mengangguk dingin, tapi matanya tak bisa lepas dari tatapan jujur Naila. Beda sekali dengan Clara atau wanita-wanita pesta yang selalu tersenyum palsu. "Kalau boleh tahu, ibu menjual di mana?" tanya Arga pelan, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Saya biasa jualan di depan sekolah dasar, Pak. Murah saja, yang penting bisa buat makan saya dan anak." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya hatinya merasa hangat melihat ketulusan yang sederhana itu. Hari-hari berikutnya, Arga diam-diam sering melewati jalan tempat Naila berjualan.
Ia tak tahu mengapa, tapi selalu ingin melihat wanita itu. Sesuatu yang asing, tapi menenangkan. Suatu sore, ia membeli beberapa kue. "Boleh saya beli semua kue ini?" Naila kaget. "Loh, Pak, ini banyak sekali. Untuk acara ya?" "Tidak, untuk saya." Ia tak tahu kenapa menjawab begitu, padahal ia jarang makan jajanan tradisional. Tapi melihat senyum bahagia Naila membuatnya ingin mengulanginya lagi dan lagi. Di sisi lain, Clara mulai curiga. Ia mendengar gosip bahwa Arga dingin itu sering terlihat di jalanan sepi membeli jajanan pasar. Harga dirinya terguncang. Tidak mungkin Arga tertarik pada wanita kampung itu, geram Clara. Namun hati Arga semakin sulit dikendalikan. Ketika melihat Naila menyekak keringat anaknya dengan penuh kasih, ia teringat masa kecilnya yang kesepian, dibesarkan dengan keras oleh ayahnya tanpa belayan ibu. Ia mulai sadar. Mungkin itulah mengapa ia begitu tersentuh. Kabar hubungan Arga dengan seorang wanita penjual jajanan akhirnya bocor di kalangan bisnis. Clara yang sakit hati menyebarkan fitnah bahwa Naila hanya ingin memanfaatkan Arga. Media mulai menyorot. Foto-foto Naila berjualan dengan gerobaknya terpampang di internet dengan judul hinaan. Wanita kampung bidik hati CEO tampan. Naila ketakutan. "Pak Arga, saya mohon, jangan dekati saya lagi. Hidup saya sudah cukup berat. Saya tak mau anak saya jadi bahan ejekan," ucapnya sambil menangis. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa sakit melihat seseorang menolaknya. Bukan karena benci, tapi karena takut tersakiti. "Naila, aku tidak peduli dengan dunia yang menertawakanmu. Aku hanya peduli padamu." Namun Naila tetap mundur. Ia merasa tidak pantas. Dan Arga, sang CEO dingin, untuk pertama kalinya merasakan perasaan yang bahkan lebih rumit dari semua negosiasi bisnis yang pernah ia jalani. Ketakutan kehilangan. Hari berganti minggu. Arga tetap tak menyerah. Ia mulai mendekati anak Naila, mengajaknya bermain, membelikannya mainan, bahkan diam-diam membantu biaya sekolah. Anak itu polos berkata pada ibunya, "Bu, Om Arga baik sekali. Boleh gak Om Arga jadi ayahku?" Kalimat sederhana itu membuat Naila menitikkan air mata. Ia sadar, mungkin Tuhan benar-benar mengirim seseorang untuk melengkapi hidup mereka. Di malam hujan deras, ketika gerobak Naila hampir hanyut terbawa arus banjir, Arga datang dan menolong. Ia memeluk Naila erat. "Kau tak perlu lagi berjuang sendiri. Biarkan aku yang menjaga kalian." Naila menangis di pelukannya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa ada bahu tempatnya bersandar. Setelah melewati fitnah, cibiran, dan bahkan ancaman dari Clara, akhirnya Arga berani mengambil langkah besar. Dalam sebuah konferensi pers, di hadapan ratusan wartawan, ia berdiri tegak sambil menggenggam tangan Naila. "Inilah wanita yang kucintai, bukan bangsawan, bukan putri konglomerat. Ia hanya seorang ibu tunggal yang berhati tulus. Dan itu lebih berharga daripada segalanya." Ruangan hening sejenak, lalu riuh. Media geger, investor kaget, Clara pingsan karena malu. Namun, bagi Arga semua itu tidak penting. Ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan dan status. Cinta sejati dari ketulusan. Dan di sampingnya, Naila tersenyum sambil menggenggam erat tangan kecil anaknya. Keluarga kecil yang kini lengkap. Tamat.